Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa hari ini sudah pertemuan 3. Bertemu lagi dengan saya Bu Umbun. Mudah-mudahan tidak bosan ya, dan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, amin. Di pertemuan 3 untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi membicarakan tentang kelompok proses proyek atau proses group project. Itu bahasa Inggrisnya. Yang pertama ada project boundaries. Project boundaries ini adalah lingkungan project, skop project, lingkup project apa saja. Yang pertama, project ini pastinya ada sponsor. Sponsor ini adalah yang membiayai proyek. Lalu sponsor ini dia mempunyai masalah, lalu mempunyai inputnya berupa dokumen-dokumen yang masih manual. Kemudian maaf ya, saya agak salah karena tadi sudah menjelaskan di satu mata kuliah. Kemudian setelah di-input lalu di-monitoring dan controlling. Itu ada awalan, ada planning, lalu ada executing, dan antara perencanaan dan eksekusi ini selalu berputar. Karena setiap direncanakan, program dicek, dieksekusi, jika masih ada yang salah direvisi, direncanakan lagi, setelah selesai dieksekusi lagi. Setelah selesai semua sudah fix 100% dan disetujui oleh si customer atau si sponsor atau si inisiator, nanti akan di closing. Closing ini adalah penutupan. Kalau sudah closing berarti project sudah terkirim deliverables, lalu project juga disimpan atau direkam terkirim oleh end user, sedangkan direkam atau disimpan ke dalam aset perusahaan. Yang pertama tadi penggambarannya ada inisiasi proyek. Inisiasi proyek adalah tahap awal, seperti kalian mengerjakan skripsi, adalah tahap awalnya mencari judul atau mencari permasalahan dan mencari definisi proyek. Gambarannya, judulnya ini apa sih, ruang lingkupnya, tujuannya, waktu, biaya, dan informasi umum lainnya. Dan judul ini sebagai pegangan atau dokumen-dokumen yang masih manual yang perlu dibuat aplikasi itu sebagai pegangan, tidak boleh mengacu kepada yang lain. Tujuan ada inisiasi proyek atau pengawalan proyek, yaitu untuk menentukan tujuan. Itu kalau kalian sudah tahu judul skripsi kalian, maka kalian akan tahu tujuan ke arah mana ya akan dibuat skripsi kalian. Yang kedua, identifikasi faktor penentu. Faktor penentu misalkan sistem penjualan, berarti faktor penentunya mungkin dari waktu kalian, waktu luang kalian, waktu kerja kalian. Faktor penentunya juga ada dari si pihak customer, bagian penjualan, apakah mau diwawancara, apakah mau memberikan semua dokumen. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup, jadwal, kebutuhan SDM, asumsi, serta batasan proyek. Itu yang ditentukan ruang lingkup setelah judul, berarti ruang lingkup dan jadwal itu yang paling penting ya. Jadwal dan kalian harus tepati untuk pengerjaan TA atau skripsi. Jangan sampai mundur dan jangan sampai bimbingan hanya di akhir. Mekanisme inisiasi proyek. Nah, yang pertama adalah si ownernya memberikan tugas kepada manajer dan tim proyek. Jadi yang dapat proyek nih, yang menang tender, memberi tugas kepada manajer dan timnya untuk mengerjakan, menyelesaikan. Yang kedua, setelah ditunjuk, si manajer dan tim bersama-sama mengerjakan, membuat definisi, membuat judulnya, membuat tahapannya. Setelah disetujui baru pembuatan perencanaan. Ini untuk catatan, pelaksana proyek bukan pimpinan tapi manajer dan timnya. Si pimpinan tadi hanya mencari proyek saja. Project team assignment, inputan bagi project initiation dan ditandatangani oleh si pemilik. Jadi tugas-tugas tim itu apa saja akan disetujui. Lalu yang ketiga, tugas timnya juga dalam bentuk surat perintah. Nah, itu ada SK kerjanya ya. Jadi di hitam di atas putih.
Jangan sampai SK kerjanya itu tidak tertulis, karena nanti tidak jelas gajinya berapa, pekerjaannya apa. Ini ada 2 proses, ada integration dan stakeholder. Integration ini penyatuan, itu pengembangan. Stakeholder ini mengidentifikasi pemangku kepentingan, tadi membagi-bagi tugas. Yang kedua, perencanaan proyek. Nah, setelah tadi sudah dapat inisiasi atau definisi atau judul, proyek perlu direncanakan. Direncanakan ini sesuai dengan deskripsi detail dari definisi proyek tersebut. Semakin kompleks maka semakin lengkap juga perencanaan, semakin banyak juga perencanaan, dan semakin banyak juga penghasilan yang akan didapat. Perencanaan proyek ini terdiri dari ruang lingkup. Misalkan penjualan kemarin sudah saya jelaskan ruang lingkupnya apa saja ya. Lalu waktu pengerjaan proyek. Nah, ini dibuat timeline seperti kalian mengerjakan TA. Anggaran biaya proyek itu berapa saja. Kualitasnya bagaimana, lalu SDM-nya, resikonya juga harus diketahui, lalu komunikasi kepada tim berapa kali dalam sebulan itu rapat, atau berapa kali dalam seminggu itu rapat. Pengadaan barang yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek, integrasi atau penggabungan dari seluruh elemen, dan pemangku jabatan si stakeholder ini siapa aja. Tujuan perencanaan proyek. Nah, tadi tujuannya sama, menentukan ruang lingkup, jadwal, dan harga atau anggaran. Lalu prosedurnya bagaimana, kualifikasinya, personil yang dibutuhkan seperti apa sih programmernya. Kalau proyeknya semakin rumit maka programmernya juga harus semakin handal. Risikonya bagaimana nih jika dari customer banyak permintaan, berarti anggarannya makin naik, biaya proyek makin naik. Lalu perencanaan komunikasi seperti tadi yang saya bilang, itu perlu dijadwalkan rapat. Yang terakhir adalah menyetujui project baseline untuk mengukur kinerja proyek. Jadi tugas-tugas lalu target-target itu untuk mengukur kinerja harus disetujui. Mekanisme perencanaan yaitu yang pertama mempelajari definisi dulu. Yang kedua, setelah definisi dipelajari membuat perencanaan. Yang ketiga baru persetujuan dari pemilik. Ketiga itu ya. Jadi definisi, perencanaan, dan persetujuan. Dokumen project plan, perencanaan project yang berbentuk dokumen. Yang pertama ada definisi, lalu tugas-tugas pekerjaan rinciannya apa aja nih yang tergambar dalam work breakdown structure. Yang ketiga tugas-tugas tim project, lalu jadwal proyek, lalu juga ada RAB, rencana anggaran proyek. Lalu ada perencanaan komunikasi meliputi meeting dan reporting. Ada juga perencanaan perubahan, change request form dan change request log, dan perencanaan manajemen proyek. Jadi komunikasi tadi rapat, lalu perubahan-perubahan nih misalkan dari si customer itu perlu direncanakan ulang juga. Di catatan sama tadi pelaksananya 2 orang. 2 tim maksudnya. Lalu penentuan kalau ada perubahan maka melalui change control prosedur, harus melalui prosedur. Perubahan ruang lingkup juga harus diketahui oleh pemilik proyek dan ada persetujuan dari pihak manajemen perusahaan. Apa sih tanggung jawab manajer proyek? Ada 3. Memelihara, merevisi, dan mengkomunikasikan perencanaan secara berkala. Jadi manajer proyek ini bukan cuma mengawasi, tapi dicek perencanaan apa sudah jalan atau belum. Yang kedua, memonitor status proyek. Kira-kira status proyeknya sudah 80%, 20%, atau berapa persen. Yang ketiga adalah menetapkan wewenang masing-masing personil tim. Jadi tugas-tugasnya ditetapkan. Ada namanya 24 proses project planning. Ada integration, tadi sudah ya, perencanaan. Ada ruang lingkup, ada perencanaan, lalu pengumpulan, definisi, dan dibuat WBS.
lalu ada time, ada waktu, di jadwal aktivitas, sequence estimate, perkiraan-perkiraan nih di waktunya nih. Lalu ada cost, anggaran nih, anggaran apa saja nih, biaya-biaya yang diperlukan. Lalu quality, manajemen mutunya bagaimana, HR, human resource. Nah ini perlu dicek lagi apakah kalian sudah cukup atau belum. Communication, tadi direncanakan rapatnya, risk, resiko-resiko, identifikasi dan mencari solusinya. Lalu procurement, perencanaan manajemen pengadaan barang, ini perlu didata. Dan stakeholder, direncanakan manajemen stakeholder. Nah ini prinsip perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini salah satu bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pengalokasian pekerjaan. Lalu juga manajer proyek fokus pada saat melakukan perencanaan karena ini merupakan pedoman dasar atas penyelesaian proyek. Tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka kerja agar dapat menyusun estimasi dengan baik, agar proyek dapat selesai tepat waktu. Lalu fungsinya adalah sarana komunikasi. Sarana komunikasi untuk pengalokasian sumber daya. Perencanaan biaya ini jumlahnya kemungkinan bisa besar. Juga kemungkinan dalam kurun waktu yang cukup lama karena kalau ini terjadi pada proyek yang besar, kalau kecil tidak. Tenaga kerja juga ini harus memiliki kualifikasi, terutama ditunjukkan dengan sertifikasi ya, punya sertifikat dan keahlian terutama. Perencanaan peralatan ini pengadaan barang terhadap proyek yang akan diselesaikan, barang-barang apa saja yang harus diadakan. Sama, bahan dan material juga sama. Pelaksanaan proyek, tadi sudah perencanaan. Lalu pelaksanaan tadi dilihat dari perencanaan tertuang dalam project management plan, perencanaan manajemen proyek. Nah, ini adalah tindak lanjut dari perencanaan tadi. Tujuan project executing. Yang pertama adalah realisasi perencanaan proyek. Jadi tadi kan baru merencanakan lalu dilihat, sekarang dilaksanakan. Yang kedua adalah pelaksanaan ini bertujuan untuk koordinasi kinerja. Jadi bagaimana kinerja timnya, apakah bagus atau tidak, apakah solid atau tidak, itu diketahui dari penyelesaian proyek. Yang ketiga adalah realisasi jika ada perubahan. Mekanisme pelaksanaan proyek, langkahnya yang pertama adalah kerja sama tim. Yang kedua adalah melaksanakan semua tugas. Yang ketiga adalah membuat laporan. Kalau sudah kerjasama, dilaksanakan semua tugas, membuat laporan. Dan yang terakhir adalah persetujuan. Project execution. Nah, ini adalah dokumen yang berupa pedoman hasil kerja atau work result guideline. Ini adalah pedoman yang harus dikerjakan atau dilaksanakan dan harus dilakukan monitoring ya. Nah, ini pedoman pekerjaan ini sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran. Harus sesuai dengan ketiga tersebut. Karena kalau di luar dari itu perusahaan akan rugi besar. Kalau tadi ada 24 proses perencanaan, sekarang pelaksanaan hanya ada 8 proses. Ada integration, pengembangan, ada quality, identifikasi, lalu HR, human resource, ada tim-timnya, lalu communication, procurement, dan stakeholder. Nah, ini project execute menggunakan SDLC, System Development Life Cycle, seperti waterfall gitu ya. Ada planning, analysis, design, and implementation. Jadi planning ini adalah ada perencanaan kebutuhan bisnis. Jadi planning direncanakan sesuai dengan kebutuhan dari si customer.
Yang kedua, analisis. Setelah tadi kebutuhan sudah diambil, dokumennya apa saja dianalisis, terutama analisis resiko juga. Lalu dianalisis desain database-nya atau dianalisis celah keamanan datanya. Yang ketiga, desain. Desain ini seperti TA kalian, ada IRD, ada DFD, ada use case UML diagram, ada desain form atau interface dan lain-lain. Lalu diimplementasikan pembuatan code atau pembuatan program ya. Setelah sudah selesai, project ini perlu dikendalikan atau monitoring dan controlling. Nah, ini dicek sesuai dengan estimasi atau belum. Jika tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan dan harus dilakukan percepatan. Kenapa harus ada pengendalian dan monitoring? Yang pertama, memastikan pencapaian tujuan apakah sudah sesuai dengan jadwal atau belum, sesuai dengan rencana atau belum. Yang kedua, masukkan apakah perlu diperbarui atau tidak tadi ya. Kalau telat berarti perlu perbarui. Mekanisme adalah kontrolnya meliputi yang pertama yaitu melihat jadwal, ruang lingkup, dan kualitasnya. Kalau tidak sesuai berarti harus dirubah. Yang kedua, gunakan form activity tracking table. Lalu yang kedua, kontrol terhadap anggaran. Dicek biaya yang dikeluarkan sampai saat ini apakah masih cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, sebaiknya dibicarakan lebih lanjut. Nah, itu harus sesuai dengan rencana anggaran dan waktunya penyelesaiannya apakah telat atau tidak. Perkiraannya juga. Lalu ini namanya form estimate cost at completion. Yang ketiga, selanjutnya membuat laporan. Laporan ini digunakan form project progress report. Dan yang terakhir atau yang keempat, bila dilakukan jika ada yang perlu dirubah, maka replanning, namanya project planning and project management plan update. Dokumen yang harus disiapkan pada fungsi kontrol adalah ada plan, ada catatan pertemuan di dalam rapat, ada change request form, ada change request log, ada laporan kemajuan, ada table aktivitas, dan ada estimasi biaya. Itu dokumen semua untuk pengontrolannya. Lumayan banyak. Nah, ini ada proses-proses dalam pengendalian proyek, ada 11. Mirip-mirip dengan yang tadi ya, ada integration, ruang lingkup, time, cost, quality, communication, resiko, pengadaan barang, dan stakeholder. Mirip dengan tadi ya. Tadi kan ada 24, ada 8, sedangkan pengendalian ada 11. Nah, ini yang terakhir, yang dimana manajemen, pimpinan, dan semua sudah senang karena sudah selesai proyeknya, dan mahasiswa pun senang karena materinya udah mau selesai ya. Kalau penutupan proyek, project closure akhir dari serangkaian. Dan ini hanya pemberian laporan tentang hasil-hasilnya terhadap aktivitas-aktivitasnya. Lalu harus pula diyakinkan bahwa aplikasi sudah berjalan dengan benar, sehingga dilakukan pembubaran tim proyek. Tujuannya adalah yang pertama mengakhiri proyek, yang kedua mengakhiri tugas, berarti SK-nya sudah selesai. Mekanismenya adalah serah terima, ada laporan, dan ada berita acara. Yang kedua, pembubaran tim project. Jadi 2 proses project closing, hanya integration dan procurement. Jadi integrationnya di close, pengadaan barangnya juga sudah di close. Nah, ini dia tugasnya. Masing-masing dokumen terdapat 5 grup proses project management. Sebutkan 5 grup proses project management. Ini sepertinya yang kemarin ya, pertemuan kemarin ada 5 grup proses management juga. Ada yang kemarin 5 grup. Nah, ini kan tadi ada 5 ya. Ada penutupan proyek, itu kira-kira dokumennya apa nih? Nah, ini ada dokumennya ya.
ada laporan, ada berita acara. Lalu yang keempat, project monitoring and controlling. Lalu dokumennya itu ada nih tadi, lumayan banyak ini dokumen-dokumennya ya. Lalu yang ketiga itu ada project executing. Dokumennya adalah project management plan. Tuh, project execution juga bisa nama dokumennya. Tadi bukan plan tapi executing. Yang kedua itu tadi ya. Nah, ini dia yang kedua, project plan nama dokumennya. Kalian bisa cari tuh tugasnya. Masing-masing dokumen, jadi nomor 1 itu masing-masing dokumen apa saja. Nomor 2 dan nomor 3 tidak perlu dikerjakan. Jadi mengerjakan hanya nomor 1 saja, dikerjakan di Word, lalu dikonvert ke PDF, upload ke Google Drive, linknya dikopas ke MyBase. Ini adalah tugas individu ya. Nah, ini pertanyaan 1 nomor 2 untuk belajar saja, tidak perlu dikerjakan. Lalu nomor 3, nomor 4. Kemudian nomor 5, ini catatan. Sekian dulu, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Memang manajemen proyek sistem informasi ini teorinya lumayan banyak. Kalian hanya perlu mendengarkan dan semoga nanti kalian lulus dari sini mendapatkan proyek-proyek dan bahkan bisa jadi pengusaha ya, mencari proyek-proyek IT daripada bekerja sama orang. Itu saya rasa lebih banyak pendapatannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa juga like, subscribe, dan komen. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.